Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Imran dan kita masuk pada ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah akan cepat perhitungannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang agama yang sangat mulia yang disebut dengan dinul Islam, agama Islam. Kalimat ad-din di dalam Al-Qur'anul Karim memiliki beberapa makna. Ada yang mengatakan ad-din di sini artinya al-hisab. Hisab itu artinya balasan setelah kematian. Seperti Allah mengatakan maliki yaumiddin. Maksudnya din dalam kalimat maliki yaumiddin ini artinya balasan. Ada juga yang mengatakan maksudnya andin di sini artinya millah, sebuah agama. Dan ini yang dimaksud. Yang dimaksud ad-din di sini artinya agama, undang-undang yang Allah letakkan kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridai Allah hanyalah Islam. Ulama membagi Islam itu kepada 3 makna. Ada makna umum, ada makna khusus, ada makna akhas, lebih khusus daripada khusus. Adapun makna umum, semua agama yang dibawa para nabi dan rasul adalah Islam. Makanya ketika orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim nabi mereka, ketika orang-orang Nasrani mengklaim Ibrahim nabi mereka, maka Allah turunkan Al-Quran yang menyatakan bahwa Ibrahim bukan nabi Yahudi, Ibrahim juga bukan nabi Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslimah. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah Al-Hanif, orang yang membawa agama tauhid, musliman, dan dia seorang muslim. Dari sini kita paham bahwa semua agama adalah membawa Islam. Itu Islam secara umum, bahwa agama yang dibawa para nabi adalah Islam. Kemudian yang kedua, Islam makna secara khusus adalah agama yang dibawa Nabi SAW. Agama yang dibawa Nabi SAW adalah dinul Islam. Ini makna khusus. Dan makna Islam lebih khusus lagi adalah hadis yang diisyaratkan dalam hadis Jibril alaihi salam. Ketika Jibril datang kepada Rasul di tengah-tengah para sahabat, kemudian bertanya soal Islam, maka Nabi menjawab, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaiha sabila. Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat,
kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji kalau sanggup. Itulah makna Islam secara khusus. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa satu-satunya agama yang paling diridai Allah hanyalah Islam. Maksudnya adalah agama yang terakhir yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama yang paling diridai. Makanya ada hadis yang mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang Muhammad berada di tangannya, seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu tentang kedatanganku, kemudian mereka tidak beriman denganku, maka mereka kupastikan masuk ke dalam jahanam. Karena dengan kedatangan Islam yang dibawa Rasul berarti memansuh, menghapus agama-agama sebelum Islam. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa man yabtaghi khairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama di luar daripada Islam, selain daripada tidak diterima agamanya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan termasuk orang yang rugi? Karena mereka menyangka berada di atas agama yang benar, menghabiskan waktu dan tenaganya, tetapi Allah katakan amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Mereka sudah lelah letih, tetapi ujung-ujungnya masuk neraka. Makanya di sini Allah mengatakan sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling diridai adalah Islam. Kemudian Allah mengatakan wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani itu, mereka berselisih, tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab terakhir, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena hasadnya mereka. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut tiga perkara celaan kepada Yahudi dan Nasrani. Pertama, mereka adalah umat yang diberikan kitab, utul kitab. Artinya Yahudi dan Nasrani itu Allah turunkan kitab. Yahudi Allah turunkan Taurat, Nasrani Allah turunkan Injil. Kemudian yang kedua, Allah katakan mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, bukan hanya diturunkan kitab kepada mereka, tapi mereka punya pengetahuan tentang kitab, dan mereka tahu bahwa Nabi SAW yang diutus di akhir zaman itu adalah Nabi yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam kitab mereka. Artinya mereka tahu kebenaran. Kemudian yang ketiga, lalu kenapa mereka menolak? Rupanya bukan karena tidak paham, tapi baghyan bainahum, karena hasadnya mereka kepada Rasul, makanya tidak mau beriman. Dahulu di zaman Nabi SAW ada tokoh Yahudi namanya Huyai ibnu Akhtab. Huyai ibnu Akhtab ini tokoh Yahudi Madinah. Dia punya saudara namanya Yasir. Ketika mendengar Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan sampai di Kuba, di daerah Kuba, di situ Rasul mendirikan masjid pertama sepanjang sejarah Islam yang disebut dengan Masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang dibangun Nabi sebelum Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid kedua, walaupun secara keutamaan Masjid Nabawi lebih mulia dibandingkan Kuba, tapi Masjid Kuba dulu yang dibangun. Lah ketika Rasul sampai di Kuba nih, Huyai ibn Akhtab dan juga Yasir saudaranya ingin mengetahui apakah dia nabi sesuai dengan Taurat yang mereka baca, ataukah hanya nabi palsu saja, ngaku-ngaku nabi dan bukan nabi. Berangkatlah pagi-pagi Huyai ibn Akhtab ini dengan Yasir dari Madinah menuju Kuba. Sesampainya di Kuba, dia perhatikan Nabi SAW yang datang dari Mekah itu. Kemudian dicocokkan dari pagi sampai sore ciri-cirinya dengan apa yang mereka sudah ketahui dari kitab mereka. Subhanallah,
semua apa yang ada pada diri Nabi semua cocok dengan apa yang ada pada kita mereka. Maka pulanglah Huyai ibn Akhtab dengan Yasir ini dengan lunglai. Tadinya semangat, pulangnya pula lemas. Kata Yasir saudaranya, ya Huyai, huwa, apakah memang dia Nabi? Kok cocok dengan apa yang kita ketahui? Kata Huyai ibn Akhtab ini tokoh Yahudi, iya, memang dia Nabi. Ciri-cirinya persis dengan apa yang kita ketahui dari kitab-kitab kita dan dari cerita nenek moyang kita. Kata Yasir, ya Huyai, apakah kita harus mengikuti Nabi ini? Huyai ibn Akhtab mengatakan, la, tidak. Bahkan kita harus memusuhi Nabi itu selama hayat masih dikandung badan. Bayangkan, mereka tahu kebenaran bahwa yang mereka lihat itu Nabi SAW cocok dengan kitab yang ada pengetahuan dari mereka, tapi ketika datang kebenaran kepada mereka, mereka tidak mau beriman. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan bagian bainahum. Orang-orang Yahudi tidak mau masuk Islam di zaman Nabi itu karena hasadnya mereka kepada Nabi SAW. Anehnya, yang anehnya lagi, yang ajaibnya lagi, sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi itu sepakat, mereka menanti-nanti akan kelahiran dan kedatangan Nabi SAW yang merupakan Nabi akhir zaman. Sepakat mereka, sebagaimana pemberitaan nenek moyang mereka dan pengetahuan dari kitab-kitab mereka. Lah apabila orang-orang Yahudi ini selalu bermusuhan dengan orang-orang Khazraj dan juga orang Aus, Khazraj dan Aus ini orang musyrik, penyembah berhala yang kelak akan menjadi cikal bakal orang-orang Ansor. Jadi di Madinah belum ada Ansor tuh, yang ada masih dua kabilah namanya Khazraj dan Aus. Ini orang Yahudi suka perang nih sama Khazraj dan Aus ini, kadang menang kadang kalah. Kalau orang-orang Yahudi mengalami kekalahan nih melawan Khazraj dan Aus, maka mereka akan sesumbar dan mengatakan, ya kami kalah, tapi nanti kalau Nabi kami datang, maka habislah kalian, maka kami akan hancurkan kalian. Sehingga orang-orang musyrik Khazraj dan Aus ada maklumat adanya kenabian dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Orang musyrik itu tidak punya kitab, mereka tidak tahu soal kenabian. Tapi karena orang-orang Yahudi selalu bersumbar kepada orang-orang musyrik Madinah, kalau kalian selalu mengalahkan kami, tunggu saja, nanti Nabi kami datang, kami akan hancurkan kalian. Jadi adalah maklumat soal kenabian yang terekam orang-orang musyrik Madinah kala itu. Satu hari, pembesar Khazraj itu, mereka melaksanakan haji. Beberapa orang, ada sekitar 7-8 orang itu, tokoh-tokoh Khazraj dari kalangan musyrik Madinah, itu haji ke Mekah. Tentu haji ala jahiliyah. Sesampainya di Mekah, mereka mendengar ada orang ngaku Nabi. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang-orang musyrik Khazraj ini mengatakan, apakah yang dimaksud orang-orang Yahudi itu akan ada kemunculan Nabi? Maksudnya Nabi yang ada di Mekah ini? Kalau itu yang dimaksud, maka kita harus beriman duluan sebelum orang-orang Yahudi beriman, katanya. Coba bayangkan, dari sebab itulah hidayah Islam orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor dapat hidayah itu dari maklumat orang-orang Yahudi sebenarnya. Karena orang Yahudi suka sesumbar, akan lahir seorang Nabi yang akan menghancurkan kalian. Jadi sebelum, kata orang-orang musyrik Khazraj ini, sebelum orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi mereka ada di Mekah, kita beriman duluan, katanya. Disitulah kemudian 7-8 orang ini beriman kepada Nabi SAW, kemudian pulang ke Madinah membawa rombongan berikutnya yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai pembaiatan Aqabah pertama. Kemudian disusul dengan pembaiatan Aqabah kedua. Jadilah kemudian Khazraj dan Aus masuk Islam, yang belakangan disebut Ansor. Coba lihat ya. Justru harusnya secara logika, ikhwan, orang-orang Yahudi ini pertama kali beriman dengan Nabi. Kenapa orang-orang musyrik lebih dulu beriman kepada Nabi, padahal tidak ada maklumat kenabian bagi mereka? Sekali lagi, karena bagian bainahum, ada hasad di hati orang-orang Yahudi sehingga tidak mau beriman kepada Nabi.
Makanya Allah mengatakan mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, karena hasadnya mereka kepada Rasul. Maka Allah tutup ayatnya, wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Maka barang siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dari sini kita tahu orang-orang Yahudi di zaman Rasul itu tidak banyak masuk Islam kecuali bisa dihitung dengan jari. Karena hasadnya. Coba bayangkan, ada tokoh Yahudi besar di zaman itu namanya Abdullah ibn Salam. Itu ulamanya Yahudi Madinah tuh. Namanya Abdullah ibn Salam. Jadi orang-orang Yahudi Madinah itu kalau ada masalah, mereka datang kepada Abdullah ibn Salam bertanya. Jadi rujukannya orang-orang Yahudi Madinah itu namanya Abdullah ibn Salam. Lah ketika Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah ibn Salam ini penasaran apakah dia Nabi atau bukan, apakah dia Nabi atau bukan, karena dia ulamanya masalahnya, dia tahu. Ketika Rasul sampai di Kubah, Abdullah ibn Salam ingin kenalan. Maka yang pertama kali didengar Abdullah ibn Salam adalah khutbah Rasul. Apa khutbah Rasul pertama di kota Madinah? Ya ayyuhan nas, abshus salam bainakum. Wahai manusia, sebarkan di antara kalian salam. Berilah makan para fuqara wal masakin. Sambunglah silaturahim oleh kalian. Dan solatlah kalian di waktu malam, di saat manusia tertidur. Ku jamin kalian akan masuk surga dengan selamat, kata Rasul. Ini khutbah pertama Nabi. Didengar oleh Abdullah ibn Salam, takjub dengan khutbah itu. Kemudian dia mengecek keberadaan fisik Rasul, sifat-sifat Rasul dengan kitab yang dia baca. Rupanya mirip dan persis. Dari situlah Abdullah ibn Salam mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Ini tokoh Yahudi Madinah masuk Islam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Salam, wahai Abdullah ibn Salam, bagaimana kalau seandainya kaummu dikumpulkan dan engkau mengatakan kepada mereka masuklah ke dalam Islam? Maka Abdullah ibn Salam mengatakan mustahil wahai Rasul, katanya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu kaum yang berkhianat. Kalau tidak percaya silahkan saja. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengumpulkan kaumnya Abdullah ibn Salam. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abdullah ibn Salam, jangan kau muncul dulu, kau sembunyi dulu, nanti ku panggil. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan orang Yahudi, kemudian berceramah di hadapan orang Yahudi dan mengatakan, hei orang-orang Yahudi, menurut kalian Abdullah ibn Salam itu seperti apa? Maka orang-orang Yahudi pun mengatakan, oh Abdullah ibn Salam itu anak yang baik, orang tuanya baik, anak yang mulia, orang tuanya mulia. Oh, dipuji habis. Mereka tokoh kami, dia tokoh kami, dia orang yang paling mulia di antara kami, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kata Nabi SAW, wahai Abdullah ibn Salam, kemari. Kemudian Abdullah SAW muncul, setelah bersembunyi muncul persis di hadapan kaumnya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Salam, katakan bahwa engkau sudah masuk agamaku, katanya. Akhirnya kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Apa yang terjadi dengan kaumnya? Langsung serentak kaumnya mengatakan, Abdullah ibn Salam manusia yang paling buruk, anak dari orang tua yang paling buruk, dicaci maki. Awalnya dipuji, coba, belakangan dicaci maki, karena sudah tahu bahwa dia memeluk Islam kan. Padahal ini tokohnya, kiai mereka, tokoh mereka, gitu ya. Makanya betul kata Abdullah ibn Salam, mereka kaum pengkhianat, tidak mungkin dapat hidayah wahai Rasul. Tidak dapat hidayah itu bukan tidak ada pengetahuan. Mereka punya kitab, dan dalam kitab mereka sudah diisyaratkan akan ada kenabian, dan mereka paham dengan nabi yang akan dilahirkan di akhir zaman, sebagaimana Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal nabi yang akan muncul itu lebih kenal dibandingkan anak-anak mereka. Tapi setelah muncul nabi tersebut malah tidak beriman, ya, karena baghyan bainahum, karena hasad yang ada dalam hati mereka. Dan itu watak Yahudi sejak zaman itu sampai hari ini. Makanya Rasul mengatakan, kalaulah 10 tokoh Yahudi Madinah masuk Islam, satu dunia Yahudi masuk Islam. Kata Rasul, kalau 10 Yahudi saja masuk Islam, maksudnya tokoh-tokohnya di zaman Nabi, itu sudah cukup mengislamkan semua Yahudi, katanya. Tapi sayang,
hanya satu tokoh yang masuk Islam, 9 tokohnya tidak masuk Islam. Karena di zaman Rasul orang-orang Yahudi itu terbagi menjadi 10 kabilah. Yang ada di kota Madinah itu orang Yahudi terdiri dari 10 kabilah. Yang paling besar cuma 3, Bani Qunaiqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Lebihnya kabilah-kabilah kecil. Makanya Rasul mengatakan kalau 10 kabilah ini pemimpinnya masuk Islam, satu dunia Yahudi masuk Islam. Tapi Allah takdirkan tidak demikian, karena mereka kaum yang hasad dan luar biasa hasadnya mereka kepada Islam. Makanya Allah katakan wala tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.